Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nuzul Rahmah dengan NIM 2020-33123 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kelas 3C Universitas Muria Kudus. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Irfai Fatur Rahman. Langsung saja pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya, faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penulisan ejaan yang pertama, kurangnya penguasaan tentang kaidah menulis ejaan. Yang kedua, kurangnya ketelitian dalam penulisan kata. Yang ketiga, adanya keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis ejaan. Berikut contoh kesalahan penulisan ejaan yang pertama, kata fotokopi yang benar adalah fotokopi pakai K. Kata antri yang benar adalah antre. Kata telur yang benar adalah telur. Kata apotik yang benar adalah apotek. Kata praktek yang benar adalah praktik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini yaitu sesuai atau persis dengan aslinya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Berikut ini contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan, disertai dengan contohnya. Jawabannya, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain karena biografi disusun oleh orang lain. Dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Sedangkan bibliografi adalah daftar buku atau daftar tentang suatu subjek ilmu dan bisa dikatakan sebagai daftar pustaka. Berikut ini contoh dari biografi dan bibliografi. Pertanyaan yang keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawabannya, jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu tertentu atas suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya yang pertama, Lani pulang sekolah pukul 16.00 WIB dengan menaiki sepeda motornya. Yang kedua, adikku selesai belajar pada pukul 19.00 WIB. Sedangkan kata jam digunakan untuk menunjukkan suatu benda atau menunjukkan durasi. Contohnya yang pertama, ayah membelikan jam Rizka sebagai hadiah ulang tahun. Yang kedua, perjalanan Kudus sampai Semarang memakan waktu sekitar 2 jam jika macet. Kemudian pertanyaan yang kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawabannya, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna karena bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pengguna bahasa. Bahasa dinyatakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat pemakai bahasa karena tujuannya disepakati susunan lambang-lambang. Susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan bermakna tersebut untuk komunikasi.
Oleh sebab itu, bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat. Kemudian, pertanyaan yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan, disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawabannya, faktor terjadi kesalahan penulisan tanda koma karena seseorang tidak peduli dengan tanda baca, kemudian karena seseorang kurang teliti dalam menulis. Berikut ini contoh kesalahan penulisan tanda koma. Pertanyaan yang ketujuh, apa perbedaan makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawabannya, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan, sedangkan titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Berikut ini perbedaan makna dari tanda titik dua dan tanda titik koma. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, karena kurangnya pemahaman tentang penulisan huruf miring yang seharusnya diterapkan pada ketentuan berikut. Yang pertama, menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, penulisan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Berikut ini contoh kesalahan penulisan huruf miring. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawabannya, bentuk kesalahan penulisan konsonan adalah kesalahan yang terletak di huruf mati atau kecuali huruf A, I, U, E, O, sedangkan kesalahan pada penulisan vokal yaitu terletak pada huruf A, I, U, E, O. Berikut ini bentuk kesalahan penulisan konsonan dan bentuk kesalahan penulisan vokal. Demikian jawaban pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.